Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi asesmen dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Langsung saja kita ke penjelasannya. Kelompok 1 membahas tentang materi angket. Adapun pengertian angket atau kuesioner merupakan salah satu alat pengumpul data pada asesmen non-tes berupa serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang diajukan pada responden. Angket disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dalam bimbingan dan konseling, seperti identitas pribadi konseli, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, dan informasi-informasi lainnya. Adapun fungsi angket, yang pertama, untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Yang kedua, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga, evaluasi program bimbingan dan konseling. Dan yang keempat, sebagai pendapat dari responden. Adapun tujuan angket pada umumnya adalah proses pembelajaran, terutama untuk memperoleh dan mengenal latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Selanjutnya adalah jenis-jenis angket. Yang pertama, angket tertutup. Yang kedua, angket terbuka. Yang ketiga, kombinasi antara angket tertutup dan angket terbuka. Yang keempat, angket langsung. Dan yang kelima, angket tidak langsung. Kelompok 2 membahas tentang materi wawancara. Adapun pengertian wawancara merupakan alat pengumpul data berupa percakapan yang dilakukan secara profesional. Sebaliknya, bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Proses percakapan bersifat langsung karena dilakukan secara face-to-face kepada konseli serta mengandung tujuan bimbingan. Percakapan dapat pula bersifat tidak langsung karena subjek atau responden yang mewakili seperti orang tua atau anggota keluarga, guru, dan teman. Ada sifat wawancara yang lain, yaitu wawancara insidentil, bila mana dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan. Selanjutnya adalah manfaat dan kekurangan wawancara. Berbagai manfaat wawancara untuk kepentingan pemahaman diri konseli diantaranya adalah mengungkap langsung pandangan, sikap, dan pendapat individu atau konseli, mengungkap struktur kognitif dan makna kehidupan individu, dan mengeksplorasi informasi personal individu. Beberapa kekurangan wawancara yaitu tidak cukup efisien karena penggunaan metode ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak. Cara mengatasi kelemahan ini dapat menggunakan pedoman wawancara dan interview yang terlatih. Mengembangkan keterampilan wawancara. Dalam memahami individu, maka keterampilan wawancara ini menempati posisi yang penting. Oleh karena itu, pewawancara atau interviewer penting memiliki modal dasar, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Pengetahuan interviewer yang luas dan mendalam akan mendukung tujuan wawancara. Kelompok 3 membahas tentang materi observasi. Adapun pengertian observasi merupakan sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi di lingkungan. Adapun tujuan dan manfaat observasi. Tujuan observasi yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Manfaatnya adalah yang pertama, hasil observasi yang dibuat dapat dikonfirmasikan dengan hasil penelitian. Yang kedua, deskripsi memberikan gambaran dunia nyata. Yang ketiga, memungkinkan pembaca memiliki penafsiran sendiri terhadap temuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Dan yang keempat, dapat menjelaskan proses peristiwa berlangsung dan dapat menguji kualitas, memperkirakan mengapa sesuatu terjadi dalam setting dunia nyata. Jenis-jenis observasi. Yang pertama, dilihat dari keterlibatan subjek terhadap objek yang sedang diobservasi, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Yang kedua, dilihat dari segi situasi lingkungan di mana subjek diobservasi, yaitu observasi naturalistik dan observasi eksperimental. Yang ketiga, khususnya bentuk observasi sistematis, yaitu observasi naturalistik, metode survei, dan eksperimentasi. Kelompok 4 membahas tentang sosiometri.
Pengertian sosiometri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara hubungan individu-individu dalam suatu kelompok. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh Moreno dan Jennings. Adapun tujuan dari teknik sosiometri adalah yang pertama, untuk mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Yang kedua, mendeteksi perilaku sosial sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan-persoalan lainnya. Jenis-jenis pengukuran sosiometri. Dalam sosiometri terdapat dua jenis pengukuran. Yang pertama, kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Yang kedua, kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain, tetapi bukan dalam situasi khusus. Dan adapun bentuk-bentuk hubungan dalam sosiometri, yang pertama, hubungan sosial segitiga. Yang kedua, hubungan sosial terpusat. Yang ketiga, hubungan sosial intim. Yang keempat, hubungan sosial berbentuk jala. Dan yang kelima, hubungan berbentuk rantai. Kelompok 5 membahas tentang materi biografis. Pengertian biografis. Biografis merupakan metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. Jenis-jenis metode biografis. Yang pertama, biografi. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi. Autobiografi adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Terbagi menjadi dua, yaitu autobiografi berstruktur dan autobiografi tidak berstruktur. Yang ketiga, buku harian. Buku harian ditulis oleh seseorang, biasanya berisikan hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia oleh yang bersangkutan. Yang keempat, case history. Case history sebenarnya merupakan penggunaan berbagai sumber biografis untuk keperluan analisis suatu gejala. Kelompok 6 membahas tentang materi inventory. Pengertian tes inventory. Tes inventory merupakan tes yang terutama menggunakan paper dan pensil. Tes inventory merupakan self-report questionnaire untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Tujuan tes inventory. Adapun tujuan dari tes inventory adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis dan industri deskripsi, penggambaran yang lebih intensif dari subjek prediksi, serta untuk meramalkan perkembangan dari klien. Fungsi dan manfaat tes inventory. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian, seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan juga prasangka. Fungsi tes kepribadian itu sendiri adalah untuk memahami individu dengan lebih baik dan memberikan perilaku paling sesuai bagi dirinya sendiri. Penjabaran dan pemanfaatan tes psikologis, penyeleksian kualitas tingkah laku dan kepribadian, pengembangan kepribadian individu itu sendiri. Macam-macam tes inventory. Yang pertama, tes inventory kepribadian terbagi menjadi dua, yaitu MMPI atau Minnesota Personality Inventory dan CPI atau California Psychological Inventory. Yang kedua, tes inventory minat terbagi menjadi dua, yaitu SCII atau Strong Campbell Interest Inventory dan JVIS atau Jackson Vocational Interest Survey. Yang ketiga, tes inventory terbagi menjadi dua, yaitu Study of Value dan WVI atau Work Value Inventory. Kelompok 7 menjelaskan tentang materi aum umum. Adapun pengertian aum umum adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah siswa, mahasiswa, dan masyarakat secara menyeluruh dan untuk mengungkapkan masalah-masalah umum. Tujuannya adalah memahami, memperkirakan, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh klien. Pengelompokan masalah-masalah. Yang pertama, jasmani dan kesehatan. Yang kedua, diri pribadi. Yang ketiga, hubungan sosial. Yang keempat, ekonomi dan keuangan.
Yang kelima, karir dan pekerjaan. Yang keenam, pendidikan dan pelajaran. Yang ketujuh, agama, nilai, dan moral. Yang kedelapan, hubungan muda-mudi. Yang kesembilan, keadaan dan hubungan dalam keluarga. Dan yang kesepuluh, waktu senggang. Kelompok 8 menjelaskan tentang materi AUM belajar PTSDL. Adapun pengertian dari AUM PTSDL adalah sebuah alat untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya. Dan oleh karena itu, settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah. Maka, AUM PTSDL dipergunakan oleh guru untuk peserta didiknya. Fungsi dari AUM belajar PTSDL. Yang pertama, membantu guru BK atau konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling, khususnya yang berkaitan dengan masalah belajar peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan masalah belajarnya untuk selanjutnya memberikan alternatif layanan sehingga kendala peserta didik dalam menempuh tugas-tugas perkembangannya segera terjawabkan. Dan yang keempat, sebagai dasar penyusunan program pelayanan konseling yang memungkinkan peserta didik berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah pengadministrasian AUM belajar PTSDL yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil.